Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frandi Kelangi, NIM 21053038 dari kelas 2ME2, program studi Diploma 4 Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Sebagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan, identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang secara historis, khususnya pada tahap embrionik identitas nasional Indonesia. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi lain. Berikutnya diuraikan sebagai berikut. 1. Bendera negara Sang Saka Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa negara Bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia berasal dari Rimpun Bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri. 3. Lembaga Negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 26 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan
identitas nasional Indonesia. 1. Bentuknya nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lainnya. 2. Nilai-nilai Pancasila sebelum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, nyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan mudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan presentasi bangsa lain dan tidak bangga dengan presentasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Agar individu manusia dapat mengenal atau dikenal oleh individu manusia lainnya, manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmania, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan psikis atau rohania, seperti kebutuhan dan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenal dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidup agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Untuk memperkokoh identitas dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Rangkuman tentang identitas nasional. Atau identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identi yang secara harfiah berarti jati diri. Sedangkan nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok kesatuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar mengelompokkan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. 2. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 3. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. 4. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. 5. Bendera negara Indonesia, bangsa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ya, itulah penjelasan saya tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determin pembangunan bangsa dan karakter. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maafnya. Terima kasih.